Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenankan, dalam kesempatan ini, kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jember, kelompok 48B yang terdiri dari Ibu Lira Praningtyas-Tuti SPD, Ibu Sri Nurul Azizah SPD, dan Bapak Arif Effendi SPD ingin mempersembahkan praktek baik kucing. Selamat menikmati. Assalamualaikum Mbak Azizah. Waalaikumsalam Bu Lira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat sekali hari ini bisa ketemu Bu Lira. Sama sih. Susah ya Mbak waktu kita ketemu. Iya, dari kemarin-kemarin saya nyoba menghubungi Bu Lira, kok sepertinya Bu Lira sibuk banget. Sibuk Mbak. Gimana Mbak? Mungkin ada yang mau di-sharingkan? Iya, ini kan begini Bu, saya punya rencana di akhir pembelajaran untuk kelas 6 nanti mau mengadakan kegiatan akhir tahun untuk kelas 6 itu berupa kegiatan pementasan gitu. Ini berdasarkan permintaan anak-anak. Nah, pengennya itu setelah sekian tahun tidak mengadakan acara seperti itu, anak-anak tuh pengen ada acara yang meriah gitu di sekolah. After pandemi ya Mbak. Ya. Terus maunya konsep acaranya gimana? Atau Mbak Aziza ada yang unek-unek gitu? Pengennya saya tuh acaranya itu meriah, terus bisa menampilkan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi biar mereka lebih termotivasi lagi untuk mengasah talenta-talentanya itu. Cuma di sini banyak sekali Bu kendalanya. Itu yang bikin saya bingung. Ini gimana caranya menyelesaikan ini, makanya terpikir untuk menghubungi Bu Lira. Banyak, menurut Mbak Aziza banyak kendala gitu. Iya. Tapi pasti dari sekian banyak kendala itu ada yang kendala yang pokok lah, yang paling utama kira-kira apa menurut Mbak Aziza? Kendala yang paling utama itu dana Bu. Ya itu. Dengan acara yang meriah seperti itu kan tentunya membutuhkan dana yang besar. Luar biasa, ya. Sementara sekolah tidak ada karena memang tidak di RKS itu tidak mencantumkan untuk kegiatan itu. Jadi tidak dianggarkan. Jadi di RKS tidak dianggarkan gitu ya Mbak. Oh iya sih. Terus jadi pengen mengadakan acara pelepasan kelas 6, tapi karena tidak tercantum di anggaran RKS, jadi otomatis tidak ada dana gitu kan ya Mbak Aziza. Iya. Terus selama ini kira-kira dari teman-temannya Mbak Aziza itu ada nggak indikator-indikator solusi gitu? Intinya ide apa yang bisa mendatangkan dana atau menjadi sumber dana, ada nggak kira-kira Mbak Aziza? Menurut Mbak Aziza? Ketika saya sampaikan rencana ini ke rekan-rekan guru, ada yang sempat mengusulkan gimana kalau bekerja sama dengan wali murid, narik iuran dari wali murid. Tapi di sini saya juga takut kedepannya masih ada permasalahan, kan sekolah sudah tidak boleh menarik iuran, takut ada anggapan pungli atau gimana. Iya benar. Tapi memang ada kepikiran itu mau sukarela gitu ya Mbak, intinya ya. Iya, mau menggali dari wali murid ya. Berarti itu kan nanti kalau yang saya tangkap ya, berarti acara itu tetap akan ada, tapi dengan menggandeng wali murid atau komite sekolah gitu ya Mbak. Iya. Mau diserahkan atau gimana ke panitianya
mungkin nanti kepanitiaan komite sekolah sendiri mungkin yang mau mengusulkan tentang jumlah dananya atau gimana rencana Mbak Aziza? Gimana ya Bu? Ini yang sempat terpikir kan masih rencana untuk menggandeng wali murid. Tapi kedepannya seperti apa itu masih belum terpikir. Gimana ya Bu? Tadi kan solusi permasalahan utamanya masalah dana untuk mengadakan itu. Nah, sudah tadi Mbak Aziza ada solusi menggandeng wali murid atau komite sekolah gitu kan ya, wali murid atau komite sekolah. Berarti kan tinggal mungkin Mbak Aziza mungkin belum mengkomunikasikan atau gimana? Atau sudah mengkomunikasikan? Masih belum Bu. Sejauh ini saya baru menyampaikan ke rekan-rekan guru. Kalau ke wali murid masih belum. Bagus sih, tapi itu Mbak, menurut saya itu solusi yang bagus. Jadi kolaborasi lah gitu, antara sekolah dan ini kan, dan wali murid dan masyarakat. Bagus sih Mbak. Kira-kira Berarti di sini saya harus membicarakan ya Bu ya dengan wali murid. ya saya lebih setuju begitu. Kalau menurut Mbak Aziza itu jalan yang baik kan? Maksudnya itu solusi yang baik untuk yang permasalahan ini. Mungkin kalau menurut saya memang sebaiknya pihak sekolah membicarakan dulu dengan wali murid kelas 6 setidaknya. Iya, memang itu sih. Jadi memang langkah yang mau diambil sama Mbak Aziza mengkomunikasikan dulu ke wali murid kelas 6. Hasilnya bagaimana kan nanti kita lihat kalau sudah terjadi komunikasi gitu kan. Iya. Bagus tuh Mbak. Terus kira-kira kapan itu yang mau dikomunikasikan ke wali murid? Waktunya kapan kira-kira? Karena ini waktunya juga sudah agak mendesak, 2 bulan lagi kan acara pelepasan itu. Iya. Ya kemungkinan ini minggu depan ini sudah harus secepatnya mengundang wali murid saya Bu untuk membicarakan itu. Bagus tuh Mbak, mantap. Jadi memang karena waktunya nggak lama, jadi lebih cepat lebih baik sih. Saya juga nggak sabar sih nanti nungguin ceritanya Mbak Aziza setelah udah rapat sama wali murid atau komunikasi sama wali murid itu. Saya rasa itu solusi yang bagus ya. Jadi kan bisa menggandeng gitu sekolah kolaborasi sama benar-benar kolaborasi sama masyarakat sih. Bagus tuh Pak, mantap. Saya tunggu ceritanya setelah itu gimana gitu. Makasih Bu Lira nih. Sompok saya ini sudah. Tapi kan sudah enggak kan? Jalan buntu yang kemarin saya sempat bingung ini gimana. Alhamdulillah dengan perbincangan kita ini saya sudah terbuka untuk menyelesaikan masalah. Karena kan ada pepatah Mbak, kepala dua lebih baik dari satu kepala ya. Iya benar. Apalagi kalau lebih banyak lagi. Makasih banyak Bu Lira. Ya, semoga sukses ya Mbak Aziza ya. Terima kasih. Ya, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Lira, gimana kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah. Saya datang ke sini nggak mengganggu ya Pak Arif? Enggak Bu Lira. Soalnya kan saya WA kemarin itu nggak cepat dibales sama Iya. Pak Arif. Jadi saya datang ke sini. Ya mohon maaf juga kemarin lagi ada rapat dengan teman-teman guru Bu Lira. Jadi, gimana Bu Lira? Ada yang mau diceritakan atau disampaikan pada kesempatan ini sekarang? Iya sih, makanya dari kemarin tuh pengen cepet curhat. Gini loh Pak Arif, di sekolah saya itu kan ada salah satu guru senior yang dia tuh selalu menolak perubahan ya, baik itu adanya perubahan kurikulum, walaupun itu sebenarnya kan hanya nama aja yang berubah gitu, tapi intinya kan sama gitu. Tapi seperti pola-pola pembelajaran itu kan, kalau kita kan sudah diajari pembelajaran itu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita harus menghormati hak anak gitu kan. Terus
pembelajarannya kalau model dulu kan teacher center, sekarang kan muridnya yang harus aktif student center. Nah ini saya kok melihat itu salah satu teman saya itu ya beliau sih guru senior, ini seperti menolak gitu, perubahan-perubahan itu menolak. Jadi bahkan kalau misalnya ada teman-teman guru lain yang sudah mulai berubah, jadi menerapkan pembelajaran versi Ki Hajar Dewantara, itu dia seperti menjudge gitu, seperti menghakimi. Jadi contoh ya penghakimannya seperti anak itu jangan terlalu dimanja, nanti kalau dimanja itu bisa lama kayak gitu. Jadi kalau untuk di wilayah sini itu kurikulum seperti itu nggak terpakai gitu. Jadi kok saya melihat itu ada beberapa teman yang sudah mengaplikasikan itu, jadi kayak nggak semangat lagi. Jadi seperti yang entah itu dia nggak enak atau dia tuh takut atau gimana gitu. Jadi apa ya, saya merasa kok ini jadi beban sehingga kita nggak bisa jadi satu teamwork gitu loh yang baik untuk perubahan di sekolah gitu loh Pak Adi. Kalau boleh tahu, Lira, apakah guru senior ini apa menjabat sebagai wakil kepala sekolah atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya ya guru biasa gitu, tapi karena dia merasa sudah jadi guru senior gitu, jadi ke guru-guru yang masih baru itu seperti yang mematahkan atau menghakimi bahwa yang kamu lakukan itu salah gitu. Itu hanya bisa dilakukan di tempat lain gitu. Jadi imbasnya ke teman-teman itu kurang baik sih. Gitu, jadi teman ini tidak mau ya adanya perubahan seperti itu ya? Iya, jadi dia seperti menolak perubahan, termasuk misalnya ada pembelajaran menggunakan IT gitu. Dia itu sudah seperti yang menolak gitu, sudah yang menjauh lah dari perubahan-perubahan itu. Menurut Bu Lira, seharusnya gimana teman-temannya Bu Lira? Ya seharusnya nih kalau di kondisi yang ideal itu harusnya kan kita harus berubah ya. Jadi pembelajaran itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman, karena anak-anak sekarang kan hidupnya sudah tidak di zaman kita dulu gitu. Ya idealnya menurut saya teman-teman itu harusnya berubah juga gitu. Sama-sama kita kerja jadi teamwork yang baik untuk membuat suatu perubahan di sekolah. Menurut saya tuh harusnya kan gitu. Lalu kira-kira akar permasalahannya itu yang paling utama itu ada di mana, Bu Lira? Ya kalau saya permasalahannya di satu guru senior ini yang menolak gitu. Jadi dia sebenarnya sih yang seperti mengkondisikan guru-guru yang lain yang muda-muda itu sudah mulai berubah, itu seperti menghakimi gitu. Fokusnya di situ aja. Mungkin apa dia paradigmanya tidak sama ya, mungkin fokusnya di situ. Lalu ke depan rencana Bu Lira bagaimana? Ya itu Pak Arif, saya tuh punya, maksudnya tuh sempat pas perjalanan ke sini tuh sempat ada ide tuh gini, apa si guru senior ini saya dekati, jadi seperti pembicaraan komunikasi yang pribadi gitu loh, dari hati ke hati dari hati ke hati gitu, dari hati ke hati ibaratnya sebenarnya apa sih gitu yang membuat dia menolak. Itu saya pengen tahu sebenarnya. Saya ingin mendekati dia, ya pembicaraan secara personal itu seperti dari hati ke hati gitu. Ya yang pertama tuh saya pengen dapatkan permasalahannya tuh apa sih yang membuat dia itu menolak gitu. Kemudian nanti kan solusinya kan nanti ketemu. Kita cari solusinya tuh bareng-bareng juga, itu maksud saya gitu. Lalu untuk teman yang sudah mulai melaksanakan tapi diajak itu bagaimana rencananya untuk yang mereka itu?
Ya kalau untuk teman-teman yang Ya, sudah ya, mulai sudah berubah lah. berubah ya, Oke. ya tetap saya akan support teman-teman ya. Kalau bisa sih kita kerjasama. Rencana saya sih nanti membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Nah kita tuh buatnya barengan, semacam mata pelajaran, misalnya matematika. Misalnya kita lihat dari sudut matematika, kemudian kita lihat dari sudut IPS-nya, dari prakaryanya gitu. Tapi dibuat model pembelajarannya menggunakan, misalnya menggunakan Canva kayak gitu. Itu pengennya ke teman-teman yang sudah mulai berubah. Bagus itu menurut saya itu. Lalu kira-kira mungkin Bu Lira ada pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama? Iya sih, nah, ya, gitu. Kan saya kan apapun yang dilakukan sekolah saya kan harus izin kepala sekolah ya, gitu. Izin kepala sekolah. Terus ya nanti rencananya saya mau menghadap ke bagian kurikulum. Terus habis itu ke kepala sekolah. Ya mau membicarakan rencana tindak lanjut saya gitu. Ya pengennya nanti selain kalau kepala sekolah menyetujui, pengennya nanti semua rekan-rekan itu ya harus terlibat lah. Kita harus belajar bersama. Kalau memang diperlukan narasumber dari luar yang lebih ahli ya kita harus kerjasama dengan beliau-beliaunya itu. Rencana saya gitu ya. Bagus sekali itu Bu Lira, menurut saya itu rencananya. Itu ya Pak Arif. Iya. Untuk rencana waktu kira-kira Bu Lira Pengennya sih ya, cepet ya, pengennya ya. Insya Allah minggu depan lah saya. Insya Allah minggu depan saya menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Untuk rencana aksinya kira-kira berapa? Kalau aksinya mungkin nanti saya buat tabel waktu 2 minggu lah. 2 minggu ya. 2 minggu. Baik, nanti 2 minggu saya pingin tahu hasilnya apa yang sudah dicapai oleh Bu Lira. Nanti 2 minggu kita bisa kan sharing lagi ini, ngomong lagi. Insya Allah bisa lah, pasti lah Pak Arif gitu. Jadi saya sendiri juga berterima kasih ke Pak Arif sudah mau mendengarkan terus memberikan penguatan ke saya. Tadinya saya itu galau, terus yang kedua tidak percaya diri sih, kurang percaya diri. Apakah dengan masalah yang kayak gitu jalan nggak ya gitu kira-kira. Saya makasih banget Pak Arif ya. Saya juga terima kasih dengan Bu Lira karena sharing kita juga membuka pikiran saya untuk teman-teman rekan saya di sekolah. Ya alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak Arif ya. Sama-sama Bu Lira. Insya Allah nanti komunikasi di chat ya. Oke. Ya, Saya tunggu hasilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya kan ya berarti ya. Jadi biar ingat umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Sendiri ya? Iya Pak, saya minta maaf tadi malam ketika Pak Arif telepon. Saya pas lagi ada kepentingan lain sehingga tidak bisa angkat teleponnya. Tidak apa-apa. Saya juga mohon maaf mengganggu waktunya Bu Aziza dari malam. Iya. Gimana Pak? Kayaknya ada hal penting yang ingin Ya, disampaikan ini. sebenarnya ada sedikit lah yang saya ingin berbagi cerita dengan Bu Aziza. Gimana Pak? Ya, begini Bu Aziza, di sekolah saya itu ada beberapa guru, tepatnya 2 orang guru itu yang datangnya sering terlambat Bu Aziza. Jadi gimana ya, anak-anak sudah mulai senang, bahkan kadang sudah mulai mau berbaris masuk kelas, beliaunya yang dua ini baru datang seperti itu. Masalahnya itu. Berarti lagi ada masalah ini Pak Arif. Iya. Ada anak buahnya atau Iya. rekan guru yang Iya, sering itu. terlambat datang ke sekolah. Oke. Kalau menurut Pak Arif sebagai kepala sekolah ini ya Pak Arif itu inginnya terhadap rekan-rekan guru yang seperti itu ingin seperti apa? Ya, kalau kondisi ideal yang saya harapkan baik Bu Aziza ya anak sebelum
sebelum anak-anak masuk, jadi bapak ibu guru itu 15 menit atau 20 menit sebelum jam 7 sudah ada di sekolah semua, seperti itu. Keinginan saya seperti itu. Iya, memang rata-rata keinginan seorang kepala sekolah seperti itu ya Pak. Sama dengan keinginan Pak Arief, ingin rekan-rekan guru yang ada di situ datang sebelum jam masuk. Paling tidak 20 menit atau 10 menit sebelum masuk. Selama ini Pak Arief pernah nggak mengamati kira-kira apa sih penyebabnya mereka itu sering datang terlambat? Iya kan, seperti ini kan saya juga masih baru di sana, sehingga pertama saya itu mengamatinya lewat teman-teman itu. Saya ajak ngobrol lah, apakah kejadian ini sudah kontinu terjadi. Ternyata menurut info dari teman-teman ya benar seperti itu Mas Sisa. Jadi saya identifikasi ke teman-teman dulu seperti itu. Sebelum nantinya ya saya ajak ngomong lah kenapa dua orang guru ini tidak satu. Dari yang sudah dilakukan Pak Arief, bertanya ke teman-teman itu, Pak Arief bisa dapat informasi apa sih penyebabnya Pak? Penyebab mereka itu sering datang terlambat kan tentunya ada alasan. Ya menurut info dari teman-teman ya, yang satu itu karena berjualan Bu. Infonya itu karena berjualan. Terus yang satunya lagi karena di rumah punya anak kecil seperti itu, sehingga akarnya dua masalah ini seperti itu Bu. Dan saya juga bertanya yang lalu itu gimana gitu. Ternyata yang lalu itu menurut teman-teman penanganannya itu juga terlalu keras mungkin seperti itu, sehingga menyebabkan dua orang ini kontinu seperti itu. Jadi dari identifikasi permasalahan yang sudah Pak Arief lakukan, ternyata dari dua orang itu memang sudah lama ya Pak seperti itu, dan alasan mereka sering datang terlambat ke sekolah. Yang satu karena berjualan, ada pekerjaan sampingan itu berjualan, dan yang satunya lagi karena memiliki anak kecil. Kalau boleh tahu sejauh ini ada enggak aksi yang sudah Pak Arief lakukan terhadap kedua orang itu? Ya setelah ceritanya seperti ini, setelah saya identifikasi ke teman-teman, saya juga punya keinginan kenapa kok seperti itu. Sehingga saya punya awalnya rencana cuman ada beberapa sudah saya mulai terapkan. Ya, saya ajaklah, saya panggil satu persatu kedua orang itu, saya ajak ngobrol. Jadi apa yang menyebabkan Pak Ali kenapa kok sampai terlambat Pak seperti itu. Jadi saya ajak ngomong terbuka dari hati ke hati, gimana kenapa kok hal ini terus terjadi seperti itu. Karena dia tuh berjualan ya, karena saya berjualan Pak, karena saya tanya awalnya kan Bapak jadi guru ini sudah diniati toh? Iya Pak, saya sudah niat Pak. Sebenarnya saya sudah berusaha Pak. Saya yakin saya bisa. Nah, dari hal inilah saya kembalikan lagi ke beliaunya. Oke, kalau memang sampai sudah niat untuk jadi guru, maka tugas yang harus dilaksanakan adalah tugas utamanya dulu sebagai seorang guru. Jadi sudah mulai saya ajak komunikasi secara terbuka seperti itu. Untuk yang satunya ini karena punya anak kecil, istrinya juga guru, punya anak kecil yang kebetulan masih balita, sehingga ini yang membuat beliaunya itu terlambat. Terus saya juga punya anak kecil Pak. Saya juga punya anak kecil, istri saya juga sama-sama guru, sama-sama mengajar. Tetapi kalau kita bisa mencari suatu solusi, insya Allah bisa untuk tidak datang terlambat. Jadi saya mencoba untuk itu, untuk pendekatan secara individu lah. Kalau saya perhatikan dari ceritanya Pak Arief tadi kan sebenarnya Pak Arief sudah melakukan beberapa solusi dari permasalahan terhadap guru yang sering datang terlambat tadi. Yang pertama
sudah melakukan komunikasi secara terbuka ya Pak. Kemudian tadi saya juga menangkap Pak Arief sudah sepertinya sudah membangun komitmen bersama ini dengan beberapa guru ini untuk tidak melakukan atau tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, dari aksi yang sudah Pak Arief lakukan tadi, setelah melakukan itu apa Pak Arief melihat ada perubahan nggak dari kedua orang guru itu? Selama kemarin sudah mulai ya Bu, kan mulai sudah ada itikat baik dari teman-teman yang dua ini untuk biasanya datangnya itu 20 menit, biasanya sekarang sudah bisa 10 menit, bisa 15 menit seperti itu. Dan saya selalu memberikan bukan applause, memberikan dorongan. Alhamdulillah sudah agak pagi, saya selalu berikan dorongan seperti itu supaya beliaunya itu bisa untuk didorong untuk lebih pagi lagi, bahkan datang sebelum bel seperti itu. Berarti di situ kan Pak Arief sudah bisa melihat setelah Pak Arief melakukan aksi tadi, ternyata sudah bisa melihat ada sedikit perubahan dari guru tersebut. Nah, kalau menurut Pak Arief sudah dari tujuan awal yang Pak Arief inginkan itu apa sudah tercapai Pak? Ya kalau tercapainya masih belum, karena masih terlambat ya, sehingga rencana ini harus tetap saya lanjutkan lagi. Nah, gitu. benar Pak. Ternyata kan dari rencana yang atau harapan yang sudah Pak Arief inginkan setelah melakukan aksi sudah ada sedikit perubahan, cuma masih belum mencapai target ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira ke depan ini agar targetnya Pak Arief itu bisa tercapai, aksi apa lagi untuk mengaktifkan kedua orang guru? Mungkin nanti yang bisa saya inginkan saya tetap akan memantau beliau-beliaunya ini. Selain itu juga saya mungkin bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru, teman-teman guru, jadi bisa untuk saya sampaikan maksud saya, jadi sehingga teman-teman itu bisa menyampaikan ke beliaunya. Seperti itu juga mungkin nanti bisa juga ke pengawas ya, saya ini nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak pengawas untuk bisa memberikan solusi lah seperti itu. Bagus sekali itu Pak. Iya. Kalau menurut saya juga bagus seperti itu Pak. Setelah Pak Arief melakukan aksi itu ternyata sudah ada perbaikan dari guru yang bersangkutan. Kemudian Pak Arief nanti kedepannya juga akan meningkatkan aksi lagi ya Pak, dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain dan juga dengan pengawas ya Pak. Iya, bagus sekali itu Pak kalau dilaksanakan menurut saya. Ini kira-kira Pak, dari rencana yang Pak Arief akan lakukan ke depan itu sampai dengan guru tersebut memang betul-betul mencapai target yang diharapkan oleh Pak Arief, kira-kira butuh berapa lama Pak? Ya kira-kira 2 bulan lah. 2 bulan. Ya 2 bulan. Cukup saya 2 bulan, antara 2 sampai 3 bulan lah. Karena saya yang paham itu permasalahannya di lapangan begitu ya. Tentunya kan dalam 2 bulan ini akan banyak cerita ya Pak. Iya. Akan banyak cerita. Sampaikan juga serinya apa yang terjadi begitu. Saya tunggu juga Pak. Soalnya ini juga mungkin nanti jadi masukan juga buat saya gimana menangani orang yang seperti itu. Saya tunggu Pak ceritanya ya Pak. Iya, terima kasih Bu Wadidah sudah mendengarkan cerita saya. Nah, insya Allah nanti akan saya sampaikan perjalanan ini sampai 2 bulan ini, saya sampaikan juga apa kendala ataupun tingkat keberhasilannya dari program ini. Jadi kalau di sini saya mengambil kesimpulan dari sharingnya Pak Arief tadi, Pak Arief lagi mengalami permasalahan dengan ada beberapa rekan guru yang sering datang ke sekolah terlambat. Nah di situ setelah Pak Arief melakukan identifikasi, ternyata penyebabnya mereka punya, yang pertama ada pekerjaan sampingan supaya berdagang, kemudian yang kedua punya anak yang masih balita, yang istrinya juga seorang guru. Tapi di situ Pak Arief sedang melakukan beberapa
aksi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Di antaranya tadi sudah mengajak komunikasi, kemudian membangun komitmen, dan sudah kelihatan hasilnya ya Pak. Sudah mulai Ya. lah. Semoga saja bisa terlaksana. Amin, amin. Tadi juga Pak Arif menyampaikan sudah ada rencana-rencana lanjutan, di antaranya akan berkolaborasi dengan sesama guru, kemudian juga akan berkolaborasi dengan Bapak Pengawas untuk mengadakan pembinaan lanjutan. Bagus sekali itu Pak. Terima kasih Ya, Bu mudah-mudahan Aziza. lancar Ya. Pak semua. Terima kasih Lancar dan sesuai harapan ya. atas sampingnya Bu Aziza sudah mengingatkan Sama-sama. kisah saya ini. Saya juga senang nih Pak Arif bisa sharing bersama ini kan juga ada masukan buat saya. Terima Ya, kasih Pak Arif. sama-sama Bu Aziza. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Aziza Budha ya. Di ngobrol. Iya, ngobrol. Oke. Ya sudah kalau itu saya Langsung ini, ini Pak. mohon pamit dulu. Oh hujan tapi Mak di mana? Bawa mantel. Oh iya iya. Iya, monggo Bu Aziza ya. Iya. Monggo, Budha. Assalamualaikum.